Annyeonghaseyo, halo apa kabar semuanya? Udah lama nih kayaknya nggak berbincang-bincang lagi sama teman-teman semuanya. Oh ya, aku mau bagi tips buat teman-teman semuanya. Jangan lupa selalu pakai masker, cuci tangan, dan selalu bawa hand sanitizer kalau kalian sedang berpergian ya. Oke? Nah, kali ini aku masih dalam tema rancangan percobaan. Kira-kira kita mau bahas apa ya hari ini? Kita next ke slide selanjutnya ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman, kita udah masuk di slide yang kedua. Kali ini aku masih membahas tentang analisis kritis. Nah, di sini aku mencari jurnal biologi di Google Scholar. Kalau teman-teman bisa sama-sama buka linknya, aku udah kasih link di bawah ini. Aku masih pakai tema analisis dampak limbah. Dan ini cukup menarik ya, kenapa aku selalu memberikan materi tentang analisis kritis. Karena dalam mata kuliah perancangan percobaan kali ini memang kami berfokuskan untuk memiliki suatu rancangan dan berpikir kritis untuk suatu masalah atau suatu rancangan percobaan atau penelitian yang akan kita lakukan. Nah, kali ini bibliografinya sama seperti yang di video sebelumnya ya. Aku pernah pakai ini dan aku akan pakai ini lagi karena ini menarik teman-teman. Kenapa aku bisa bilang menarik? Nanti akan aku bahas di slide selanjutnya. Oke, kalau gitu kita akan lanjut ke slide berikutnya teman-teman ya. Nah teman-teman, kali ini kita udah masuk ke slide berikutnya. Di slide ini mengatakan tujuan penulisan. Nah, aku akan bacakan buat teman-teman semuanya. Yang pertama, tujuannya adalah mengetahui kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan jurnal atau karya ilmiah yang diamati. Yang kedua, mengetahui dan bagaimana cara membuat suatu artikel yang benar. Yang ketiga, lebih teliti dalam membuat sesuatu dalam perancangan ilmiah agar tidak ada arti lain dalam pembahasan yang sudah dibuat. Nah, mungkin teman-teman di nomor 3 ini bingung ya. Lebih teliti dalam membuat sesuatu dalam perancangan ilmiah agar tidak ada arti lain. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita memiliki kosakata yang mungkin yang kita pakai tidak baku. Jadi kita inginnya itu punya kalimat ini, kita bentuk kalimat ini supaya pembaca itu tahu maksudnya. Tapi kadang kita salah menggunakan kalimat ini dan memberikan arti yang berbeda. Jadi konsep yang kita pakai itu kurang menarik. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, teman-teman, kita udah masuk ke slide berikutnya ya. Di sini poin ketiga mengatakan fakta-fakta yang ada di dalamnya. Nah, fakta-fakta apa sih Kak yang ada di dalamnya? Maksudnya itu. Nah, kan tadi aku udah bahas ya di dalam slide yang sebelumnya bahwa aku akan menganalisis kritis suatu jurnal di mana tujuannya juga mengetahui apa sih kekurangan dan kelebihan jurnal ini. Dalam berpikir kritis, kenapa kita tuntut seperti ini? Nah, contohnya seperti ini guys. Bisa terlihat ya. Analisis dampak limbah atau sampah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup. Nah, di situ ada penulisan judul menggunakan garis miring dan ukuran fontnya tidak sesuai teman-teman. Kemudian selanjutnya ada nama dari pembuat jurnal ini yang tidak di bold. Ukuran font juga kurang, masih 11 atau berapa itu. Harusnya Calibri dan Times New Roman. Itu yang kelihatan lebih rapi. Kemudian dalam abstrak tidak dibagi menjadi 2 paragraf seperti ini dan ukurannya fontnya juga masih amburadul. Dalam setiap kata sambung atau awalan kalimat harus menggunakan kalimat baku serta diutamakan kalimat yang spesifik. Seperti itu teman-teman. Kita next ke selanjutnya ya.
Nah, teman-teman, kita masuk ke slide berikutnya. Masih di bagian abstrak. Di garis bawah ini aku menjelaskan bahwa yang aku cetak dengan tulisan merah ini terlalu banyak menggunakan garis miring, teman-teman. Misalnya ini, sampah atau limbah. Kalau penulisannya bagus, itu adalah memakai kalimat saja, teman-teman. Dan itu tidak mengurangi rasa hormat ya, teman-teman. Pembaca akan lebih menarik gitu ya, lebih kesannya lebih kalau kita di suatu kegiatan memakai baju yang formal, bukan informal gitu ya. Nah, dan penggalan kalimat yang kurang efektif di saat pembacaan gitu ya, teman-teman. Jadi kurang tepat begitu. Kita next ke slide berikutnya ya. Nah, di selanjutnya ini teman-teman, di slide selanjutnya ini di bagian pendahuluan ya. Aku tidak aku tampilkan semua cara berpikir kritis atau menganalisis kritis yang udah aku teliti, tapi aku kasih garis besarnya aja. Teman-teman bisa buka juga jurnalnya, teman-teman bisa lihat deh apa sih kekurangan. Nggak salah, kekurangannya aja, kurang spesifik apa sih. Nah, di bagian pendahuluan ini, di kalimat merah yang aku bold ini, dalam awalan kalimat tidak menggunakan kalimat baku, teman-teman. Ukuran font juga masih tidak sesuai, dan kurangnya pemakaian nama biologis di setiap pemaparan pembicaraan. Nah, bukan hanya nama biologis, atau teman-teman sering dengar itu dengan nama ilmiah. Nah, jurnal itu akan lebih tampak menarik, tambah bagus lagi, tambah seorang pembaca jurnal itu akan tambah menarik dan bisa mendapatkan nilai yang bagus. Itu setidak-tidaknya kalian harus mengambari namanya nama ilmiah. Karena apa? Di satu sisi kalian jadi tahu, oh nama ilmiahnya ini itu apa sih, dan kegunaan dari nama ilmiah itu apa. Nah, itulah menjadi bibit yang bagus dalam suatu jurnal yang harus kalian buat, teman-teman. Nah, kalau nggak begitu, mungkin bagus jurnal kalian, sudah nilai dengan bagus, tapi masih ada kurang. Karena apa? Tidak ada pokok pendukung yang membuat jurnal kalian tampak lebih komplit lagi, tambah efisien gitu ya. Nah, oke teman-teman, kita akan lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, teman-teman, kita masuk ke poin yang keempat ya. Tadi aku bikin hanya 4 poin karena ini simple banget. Dan ini sebagai gambaran teman-teman untuk menginspirasi, memberi gambaran yang luas gitu buat teman-teman ya. Kalau misalnya membuat suatu rancangan ilmiah, pembuatan jurnal, laporan, atau apapun, kalian itu juga harus berpikir kritis dalam pembuatan tersebut karena masih ada kekurangan yang Anda harus ketahui, harus cross check gitu ya. Nah, apa sih untungnya kita belajar mengetahui dari jurnal-jurnal lain, berpikir kritis memakai jurnal-jurnal lain? Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalian itu bisa tahu kekurangan jurnal kalian apa, laporan kalian apa, masih kurangnya itu di apa sih? Gitu ya teman-teman ya. Nah, kali ini poin keempat aku berbicara tentang kritik. Kritik yang pertama yaitu adalah lebih memperhatikan konsep dan teliti dalam menulis suatu laporan, teman-teman. Kemudian yang kedua, lebih memperhatikan susunan yang benar saat melakukan penyelesaian artikel dan jurnal. Yang ketiga nih, teman-teman, kurangnya bahasa yang baku dan gunakan bahasa ilmiah sebagai pendukung menarik dan minat pembaca jurnal. Aku udah berulang kali ya tadi di slide sebelumnya juga bicara seperti itu. Kenapa perlu sekali menggunakan bahasa yang baku supaya pembaca-pembaca di luar sana itu juga menarik, teman-teman. Nah, makanya teman-teman semuanya kita sharing sama-sama nih. Jadi kita belajar sama-sama apa sih untungnya kita untuk belajar berpikir kritis dan memiliki suatu rancangan percobaan yang bagus, teman-teman. Good job. Oke, kita next ke selanjutnya ya.
Nah, oke teman-teman, ternyata kita udah di ujung acara. Yuis, di ujung acara katanya. Ya ampun, di ujung presentasi aku hari ini. Itu tadi sedikit cuplikan bagaimana kita belajar untuk menjadi seorang yang berpikir kritis, memiliki pengalaman yang baik dalam menilai sesuatu dan merancang sesuatu supaya apa yang kita inginkan sesuai dengan hasil kita. Oke teman-teman, jangan lupa ya like, subscribe, bunyikan loncengnya kalau misalnya ada presentasi menguap, menyublim, atau bergentayangan, teman-teman semuanya bisa tahu dan mendapatkan informasi kalau aku upload lagi. Oke teman-teman, kalau misalnya mau share ke teman-teman yang lain ke sosmed kalian juga bisa. Dan terima kasih selalu support buat aku untuk memberikan presentasi ini. Dan see you next time. Kamsahamnida. Dadah. Annyeonghaseyo.